Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ini Peci Miring tidak berkabar. Lama-lama tidak berkabar Peci Miring. Piye toh? Enggak gini teman-teman. Belum lama ini saya mengalami sedikit musibah. Lucu juga sih, jatuh gara-gara mengejar kucing. Nih tangan saya masih dikip. Saya kira tidak mengurangi kegiatan minimal di bulan Ramadan ini. Ya, bulan Ramadan sekaligus bulan pembelajaran bagi kita semua, umat manusia, khususnya kaum muslim. Ramadan bulan yang penuh berkah, karena di sana diturunkan Al-Quran, sebuah kitab suci yang mulia yang menjadi dasar bagi muslim dan muslimah untuk berperilaku dan berkehidupan sosial. Saya mencoba, mumpung bulan puasa, bulan Ramadan, sedikit mencoba membahas soal muslim tanpa masjid, yang kebetulan ini terinspirasi dari buku yang ditulis oleh Pak Kunto Wijoyo, Dr. Kunto Wijoyo, sastrawan muslim, profesor, dan cendekiawan muslim tanpa batas. Artinya beliau sangat familiar dengan siapapun, tidak memandang suku, ras, dan agama. Kedalaman ilmu sastranya, kedalaman ilmu sejarahnya sangat luar biasa. Generasi muslim telah lahir dari rahim sejarah tanpa kehadiran sang ayah. Tidak ditunggui saudara-saudaranya. Kelahirannya bahkan tidak terdengar oleh muslim yang lain. Mereka adalah generasi baru yang kini bermekaran dalam satuan-satuan lain seperti negara, bangsa, daerah, partai, ormas, kelas usaha, dan sebagainya. Pengetahuan agama mereka bukan dari lembaga konvensional seperti masjid, pesantren, atau madrasah, melainkan dari sumber anonim, sumber yang tidak jelas, seperti kursus, seminar, buku, majalah, kaset, CD, VCD, video, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Banyak yang tercengang, banyak yang heran melihat fenomena ini. Seperti halnya banyak agamawan, banyak kiai yang tidak sanggup melihat gejala-gejala modern sehingga gagal memahami makna kesenjangan struktural, atau para pelaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berjubah kesalihan. Berbagai kecenderungan baru Islam di Indonesia dewasa ini, termasuk lahirnya generasi muslim tanpa masjid, dieksplorasi secara tajam. Dan saya kira pada saatnya kita harus bisa mengurai apa makna dibalik generasi muslim tanpa masjid ini. Jadi gurunya itu YouTube, gurunya itu Facebook, gurunya itu tontonan-tontonan di
media sosial ataupun di televisi. Jadi bagaimana kita harus memahami generasi muslim yang tanpa masjid ini? Artinya mereka belajar tidak harus di ruang-ruang masjid, tetapi mereka belajar bisa di stasiun-stasiun, di terminal, di pesawat udara, di kereta, dimanapun mereka bisa belajar tentang Islam ini. Itulah saya kira yang pelan-pelan dan pasti harus dipahami oleh para dai, para juru dakwah, bahwa ada yang sedang bergeser, ada yang sedang berubah, dan itu tidak bisa dilawan. Gak bisa lagi orang tua melarang anak-anaknya untuk tidak megang HP. Padahal di sana ada waktu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan seterusnya. Orang tua sudah banyak yang kewalahan terhadap hal-hal seperti ini. Lalu, bagaimana para agamawan, para kiai, para cendekiawan muslim harus menyesuaikan diri tetap menjadi guru mereka, yaitu guru muslim tanpa masjid itu, tanpa mengurangi esensi dari ajaran keislaman itu sendiri. Nah, ini saya kira tantangan berat, tantangan besar, dan harus diselesaikan. Bahkan muslim tanpa masjid ini oleh para politisi juga mulai diudik-udik, mulai dibahas, bahkan Islam tanpa masjid ini karena seperti diamini saja. Jadi memang sebaiknya muslim tidak usah ada masjid. Karena seharusnya masjid sebagai tempat beribadah sosial, beribadah mahdoh, artinya beribadah ritual dan beribadah sosial, tapi oleh para politisi, saya kira politisi kafir gitu ya, yang kemudian menjauhkan muslim dari masjid, menjauhkan muslim dari politik. Bahkan kalau membahas politik di masjid disebutnya sebagai politik identitas. Ini sudah cara berpikir yang makin kacau, makin tidak jelas. Jadi kalau saya usul, kalau ada para politisi, kader-kader partai yang masih punya pemahaman bahwa masjid tidak boleh digunakan untuk berpolitik, nah saya boleh menyebutnya sebagai mereka itu para kafir. Mereka itu para saya selain kafir saya nggak bisa menyebut lagi. Ya saya kira penjahat agama juga. Kenapa? Karena menjauhkan manusia yang beragama kepada agamanya. Jadi sangat jahat itu sebenarnya. Dan saya kira perlu kita cari siapa sebenarnya tokoh di balik orang yang menjauhkan muslim dari masjid, menjauhkan politik dari masjid juga. Jadi ada istilah politik identitas ini saya jadi makin nggak jelas saja ini. Jadi muslim tanpa masjid memang menjadi sebuah perjalanan sejarah yang tidak bisa ditolak. Dan untuk itu saya kira semua ustadz, kiai, para cendekiawan muslim harus mulai berbenah untuk bisa menerima keberadaan dan perjalanan sejarah, dan memang menerima kelahiran muslim-muslim yang
tanpa masjid ini. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.